Ayo kita bongkar isi tas melahirkanku. Halo Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku usia kandungannya 37 minggu 4 hari. Jadi udah tinggal nunggu beberapa minggu lagi mungkin, atau sekarang langsung ke rumah sakit juga bisa. Jadi aku sudah siap sama tas untuk melahirkan, tas untuk dibawa ke rumah sakit untuk melahirkan. Nah di sini aku ada dua tas. Tas yang satu itu tas yang penting, dan tas satunya itu tas yang nggak penting. Maksudnya tas nggak penting itu adalah tas yang nggak sering-sering dibuka, sedangkan tas yang orange ini itu tas yang sering banget dibuka. Aku nggak misahin antara tas ibu sama tas anak, karena plannya kan aku mau lahiran normal. Kalau lahiran normal hanya akan stay di rumah sakit selama 1 hari, dan biasanya di rumah sakit itu sudah disediakan semuanya, baju, dot, popok itu biasanya dari rumah sakit. Jadi cuman bayinya itu cuman bawa baju untuk pulang aja. Karena itu aku nggak misahin tasnya, jadi aku jadikan satu. Ini tas penting, yang ini tas nggak begitu penting. Jadi Mams, yang aku bawa untuk bayiku nanti adalah sebagai berikut. Baju newborn 3 setel, 1 di tas penting, 2 di tas nggak penting. Popok bayi, popok kain, topi, sarung tangan, dan sarung kaki masing-masing 3 setel. 1 di tas penting, 2 di tas nggak penting. Selimut bayi, itu untuk pulang ya Mams. Bedong 3, 1 di tas penting, 2 di tas nggak penting. Minyak telur, minyak wangi, bedak, dan teman-temannya. Tisu basah dan tisu kering. Karena aku nggak suka sama tisu basahnya aku taruh di tas yang nggak penting. Perlak bayi di tas nggak penting. Bantal, hand sanitizer, dot, dan washcloth. Nah Mams, kalau barang-barang yang aku bawa untuk diriku sendiri sebagai berikut. Nomor 1, baju santai 2 setel, 1 di tas penting, 1 di tas nggak penting. Baju rapi untuk pulang, daleman, softex maternity, gurita, jarik yang aku taruh di tas nggak penting karena aku rasa aku nggak butuh jarik. Handuk 2 ya untuk aku sama untuk bayinya. Peralatan mandi, peralatan makeup, HP dan charger, jajan dan minuman, selimut dan tikar untuk penunggu, dan juga bantal. Lalu karena sekarang ini musim pandemi, jadi aku tuh bawa masker. Selain hand sanitizer, aku juga bawa masker yang banyak. Habis itu, sandal untuk jalan-jalan, itu aku pakainya sandal jepit, kerudung santai dan kerudung cantik buat pulang, kunciran rambut, kardigan buat ya jalan-jalan di sekitar rumah sakit, extension atau tel listrik. Lalu yang terakhir adalah lotion atau minyak kayu putih atau minyak pijet, itu buat kalau ketika kontraksi misalnya lama itu bisa dipijet-pijetin. Dan yang gak kalah penting Mams, jangan lupa bawa kartu-kartuan kayak KTP, KTP Bapak, KTP Ibu, terus kakak, kartu BPJS, kartu asuransi, kartu nikah, dan juga buku pink. Kartu nikah sebenarnya nggak penting sih, tapi aku bawa aja. Oke Mams, ayo kita lanjut bongkar-bongkar. Yang pertama yang aku bawa ini agak besar Mams. Ini maksudnya aku adalah bawa tikar, tapi aku nggak bawa tikar. Aku bawanya itu bed cover biar agak empuk buat yang nunggu atau buat suamiku. Terus ini selimut buat aku sendiri. Soalnya aku lebih suka pakai selimut sendiri daripada nanti pakai selimut yang disediakan rumah sakit. Ini sarung buat tidurnya suamiku. Ya buat tidur atau buat apa terserah sama suamiku. Pokoknya aku bawain sarung. Terus sama bantal buat aku sendiri. Mam, sekarang aku bongkar tas pentingku ya. Yang paling atas sendiri itu adalah kartu-kartuan, yaitu kartu buku pink dan lain-lain yang sudah aku sebutkan tadi. Itu aku taruh di sini. Nah di dalamnya itu ada dua gini lagi Mams, 2 map lagi. Satunya itu untuk yang asli dan satunya itu jatuh. Dan satunya itu untuk yang fotokopi. Selanjutnya untuk bayi aku bawa popok kain. Popok kain ini maksudnya untuk lap-lap, misalnya dia muko atau apa gitu. Nah, aku bawa popok kain. 2 di sini, 2 di tas yang satunya, tas yang nggak penting. Terus ini buat pulang maksudnya ya. Jadi ada bedong sama 1 set baju. Ada popok lagi di sini. Popok kain.
Nah, jadi ini baju bayi buat pulang, bedong, kaos dalam, topi, sama kaos tangan dan kaos kaki. Ini aku jadikan satu, semuanya di sini itu satu set gitu, Mams. Jadi ini untuk si bayi pulang. Selanjutnya ini ini mini ya, Mams ya, soalnya pengalaman dari anakku yang nomor 1 itu nggak perlu kan kita mandiin bayinya, soalnya bayinya itu akan dimandiin sama perawatnya yang di sana. Jadi tapi aku tetap bawa sih. Ini tuh sampo dan lain-lain itu ada di sini semuanya, termasuk waslap. Kalau popok sekali pakainya itu aku belinya kebesaran ya, isinya harusnya Mams beli yang isi 20 aja buat dibawa ke rumah sakit. Aku bawanya kebesaran, jadi aku taruhnya di tas yang nggak penting. Sekalian juga karena pengalaman dari tahun lalu di anakku yang pertama itu popok itu, maksudnya popok sekali pakai itu dari rumah sakit, jadi nggak dimintain kita gitu. Lanjut bongkar-bongkar. Selanjutnya adalah tisu kering. Aku suka tisu kering, Mams. Aku bukan fansnya tisu basah, jadi tisu basahnya aku taruh di tas yang nggak penting. Terus toiletries kayak sampo, sabun, apa ini, sisir, repairing jelly. Ini Vaseline repairing jelly supaya nggak kering. Ini maksudnya sekalian makeup sih, karena aku tuh nggak suka makeupan ya, jadi aku cukup ini aja toiletries-nya dan sudah cukup. Selanjutnya, karena ini musim pandemi, kalau misalnya bapaknya aku atau siapapun yang nanti mau mengunjungi anakku di rumah sakit, itu pakai ini dulu ya. Ini adalah hand sanitizer. Kebesaran nih bawanya, tapi ya udah nggak apa-apa. Nah, terus aku nggak lupa sama charger dan HP. HP-nya lagi dipakai. Kalau misalnya Mam suka, Mam juga bisa bawa headphone. Tapi aku nggak suka, jadi aku nggak bawa headphone. Selanjutnya, aku bawa baju pasca melahirkan. Baju pasca melahirkan itu aku bawa baju yang bener-bener baju jelek ya, baju nyaman banget yang biasa aku pakai di rumah. Jangan lupa Mams kalau bawa baju itu yang ada buttonnya ya, supaya nanti kita bisa menyusui gitu. Lanjut, ini ada handuk buat aku mandi. Setelah melahirkan aku pasti mandi dan keramas, itu enak banget. Terus langsung pakai gurita. Aku ada juga gurita yang apa, yang satunya yang gurita merah ya namanya ya, tapi itu warnanya hitam sih. Tapi nggak tak bawa, aku cuman bawa gurita satu yang bentuknya kayak itu tadi. Terus ini adalah baju buat pulang. Baju buat pulang itu baju rapi gitu ya. Dan jangan lupa kerudungnya juga. Terus ini selimut bayi dipakai buat pulang. Aku nggak bawa gendongan. Kalau misalnya Mams pengen bawa gendongan silakan, tapi aku nggak bawa gendongan karena menurutku anaknya itu masih kecil banget, jadi nggak perlu pakai gendongan. Jadi nanti kalau pulang ya udah dibawa gini aja, pakai selimut bayi. Aku bawa dua, satunya ada di tas yang nggak penting. Ini adalah apa namanya, anduk buat bayinya. Kayaknya nggak penting ya Mams ya, soalnya kan nggak dimandiin ya sama aku ya. Tapi ya udah bawa aja. Minyak wangi, minyak wanginya ketinggalan. Nah, ini kayaknya juga nggak terlalu penting, tapi aku mikirnya kan nanti si adik bayinya kan nanti dibawa ke kamarku kan. Kalau rumah sakitku yang dulu itu enggak, jadi bayinya itu sama sekali nggak diperbolehkan untuk ke kamar ibu. Nah, untuk rumah sakit yang habis ini aku melahirkan di situ, itu diperbolehkan. Jadi aku ganti rumah sakit kan, karena diperbolehkan, jadi aku pikir aku perlu bawa perlak supaya misalnya dia apa, muntah atau dia berak gitu, itu bisa dipakai. Ini perlak yang kecil, kalau perlak yang besar nanti nggak cukup tasnya. Terus ada Softex maternity, aku cuma bawa satu Mams, karena ya aku positive thinking aja bakalan stay di rumah sakit cuma semalam. Ini celana, maksudnya buat pulang. Dan beberapa masker, aku bawa masker banyak sekali, dan juga dalemannya nggak aku keluarin ya. Kalau daleman aku bawa 4 masing-masing 4, atasan dan bawahan. Nah, kayak gitulah isi tas pentingku. Kalau isi tas nggak pentingku seperti ini. Oke, ini adalah isi tas yang nggak penting menurutku. Jadi aku sebenarnya itu udah beli jajan Mams, maksudnya udah beli apa namanya, makanan ringan ya, sama air mineral gitu. Tapi ternyata makanan ringannya itu udah habis duluan aku makan, jadi nanti harus beli lagi. Oke, di sini aku naruh teh.
atau extension supaya nggak rebutan kalau mau ngecas HP. Habis itu kunciran rambut supaya nggak kepanasan di sana, supaya nggak gerah. Bawa kunciran rambut. Nah, ini adalah popok bayi. Kali ini kayaknya harus bawa, soalnya kan bayinya katanya mau ditaruh di ruang ibunya ya, satu ruang sama ibunya, jadi kayaknya perlu bawa. Kalau yang dulu itu, rumah sakit yang dulu, aku nggak perlu bawa karena dedek bayinya nggak boleh dibawa ke ruangan ibu gitu. Nah, ini aku belinya kebanyakan, soalnya ini 44 ya, jadi kebanyakan. Harusnya beli yang isi 10 atau isi 20 aja. Terus ada apa ini namanya, tisu basah. Aku nggak suka sama tisu basah, Mams, jadi aku taruh di tas, nggak penting. Dot itu juga menurutku nggak penting. Oh iya, kalau misalnya menurut Mams perlu untuk membawa apa namanya pompa ASI, silakan dibawa. Tapi aku nggak merasa itu perlu karena cuma sehari, jadi pompa ASInya aku tinggal di rumah. Yang ini adalah kardigan buat jalan-jalan malam. Jadi kalau Mams itu apa namanya mau jalan-jalan ke kantin gitu kan enak pakai kardigan aja. Nah, ini apa namanya, bedong kan, satu udah ada di tas yang penting, dua aku taruh di tas nggak penting, kayaknya nggak dipakai soalnya. Selimut tambahan untuk bayi, satunya di tas penting, satunya di tas nggak penting. Terus baju bayi, topi bayi, dan lain-lainnya. Ini baju bayi aku bawa dua setel maksudnya. Terus apa namanya, kaos tangan, kaos kaki juga bawa lagi, topi juga bawa lagi di tas nggak penting. Selanjutnya aku bawa baju lagi, baju buat setelah pasca melahirkan, aku bawa satu lagi di tas nggak penting. Jarik, aku nggak tahu buat apa sih teman-teman jarik, soalnya dulu itu pas aku melahirkan anak pertama aku nggak pakai jarik, jadi kali ini aku bawa jarik cuman satu, entah buat apa. Udah itu aja. Habis, tinggal jajannya aja ini yang belum, karena udah aku makan duluan. Oke Mams, itu dia isi dari tas melahirkanku. Semoga bermanfaat ya video ini buat Mams yang sedang menantikan kehadiran buah hatinya. Semoga kita semuanya dilancarkan persalinannya dan sehat semuanya, ibu dan bayinya sampai rumah bahagia. Oke Mams, terima kasih ya sudah nonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.